Halo RBR, apa kabar teman-teman? Kali ini saya mau sharing film Jesus Revolution. Ini menggambarkan tentang cerita kehidupan di Amerika. Mungkin ada real ya, cerita real. Kalau ada perbedaan-perbedaan ya mungkin tuh wajar, minor-minor. Tapi yang namanya film tuh nggak selalu sempurna lah. Nah mungkin kita bercerita pun pasti ada perbedaan, kita yang mengalami sendiri pun bisa aja berbeda dengan yang kita ceritakan, dengan yang akhirnya memori otak kita mungkin ada lupa, oh iya sebenarnya tahapnya begini loh, tapi kelompat atau ada yang ke-skip, nggak tahu. Nah Jesus Revolution itu menggambarkan tentang keadaan di Amerika. Ada kaum hippie, anak-anak muda yang menjadi hippies itu kaum hippies itu menggambarkan anak muda, orang-orang muda yang mencari jati diri, melakukan pencarian jati diri karena karena ini ya bertumbuh kayak gitu kan, karena mungkin peralihan dari dunia sekolah ke dunia kerja, kemudian proses kehidupan yang nggak nyaman. Karena kehidupan yang gak asik, kehidupan yang mau mencari kesenangan, mencari jati diri, mencari kehidupan yang lebih baik kayak gitu, sehingga timbul kaum hippie itu mau happy, mau gembira, mau bahagia, dia nggak mau susah gitu. Tapi masalahnya itu ada setan digambarkan yang melarikan kecemasan orang-orang yang mencari kebahagiaan itu, tapi nggak tahu arah kemana. Kaum hippie digambarkan timbul itu karena nggak tahu arah hidup atau kehilangan arah hidup, tapi menjadi memilih yang jelek, misal obat-obatan. Jadi hubungannya nanti seks bebas segala mungkin kayak gitu ya, kotor, harapannya bingung, nggak punya harapan karena nggak tahu jalan gitu, no way. Nah di situ ada lagi kontras dengan kehidupan kekristenan saat itu di Amerika, yang rada kaku, yang masih kurang hidup, maunya terima orang yang bersih, bukan terima orang bersih. Atau enggak misalnya kalau orang yang pendosa atau orang yang kotor yang dari jalanan gitu ya harus ditata dulu lah menjadi lebih sempurna. Padahal nggak begitu dong. Orang itu mau live, mau hidup, membutuhkan pertolongan, itu membutuhkan bantuan. Orang bisa berubah, orang mau berubah itu bukan dari orang yang telah siap mentalnya, bukan orang baik-baik gitu ya. Kalau orang yang baik-baik belum tentu bisa sekuat dayanya merubah, memiliki kemampuan kehidupan untuk melakukan perubahan. Tapi orang-orang yang sakit, orang yang kehilangan jati diri, orang yang susah, orang yang mencari pertolongan, orang yang berteriak dan dia minta tolong gitu ya, itu yang sebetulnya membutuhkan gereja, membutuhkan pertolongan Tuhan. Digambarkan seperti itu. Nah ini ada dua sisi kontras. Saat itu ada gereja misalnya kan, tapi kakunya itu maunya nggak mau orang kalau terlalu pendosa, terlalu yang awalnya tidak mau mengenal Tuhan, tapi kok masuk ke gerejanya dia kayak gitu, digambarkan kayak gitu teman-teman, sehingga diprotes sama yang pengurus gereja itu. Tapi nanti pengurus gerejanya jadi sadar bahwa memang Tuhan itu mau menolong semua orang. Gereja itu adalah tempat di mana orang-orang susah datang, hadir, mau dipulihkan, mau disembuhkan. Itu menjadi perubahan teman-teman, revolusinya itu, dan itu menyebar luas bahwa orang jadi nanti disembuhkan, orang menjadi dibaptis kayak gitu. Dan itu nanti nubuatan keluar, nubuatan penglihatan keluar, dan nanti jalan hidupnya itu awalnya kan pendeta, di gambarnya ada pendeta, mungkin ada pendeta yang rada kaku gitu mungkin ya,
Nah kemudian anaknya protes, kemudian anaknya itu di jalan nggak tahu ada jalan ketemu dengan uh, pemuda yang berwajah seperti Tuhan Yesus gitu, dan dia tertarik ngobrol. Ternyata kan dia manusia, dan dia bilang ke cewek, kamu kayaknya cocok bertemu ayah saya. Nah ini si orang ini bekas pecandu narkoba juga, tapi yang telah live mencari Tuhan. Akhirnya ngobrol sama bapaknya, ditemukan bapaknya kaget. Kamu nggak tahu, bisa aja dia pembunuh berdarah dingin gitu, kamu masuk ke dalam rumah dan bermalam dengan kamu. Di Amerika kan ada negara bebas gitu kan, laki perempuan mungkin nggak canggung kalau tinggal bersama, kalau serumah bersama gitu nggak canggung di situ. Cuman kalau ada agama juga, ya sebetulnya agak bukan grey juga ya agak mikir-mikir deh. Itu siapa dulu sebetulnya. Nah ini orang asing banget. Nah, akhirnya bertukar pikiran nama itu, dia bilang, si orang asing ini bilang bahwa bahwa orang-orang yang terpanggil itu, orang-orang yang mau masuk ke gereja itu orang-orang yang membutuhkan pertolongan, bukan orang-orang yang itu aja, atau orang-orang yang tiba-tiba terpanggil mau datang dalam keadaan baik. Nah dari situ teman-temannya itu yang dulu susah, yang bekas pecandu semua, dia mulai panggil, mulai dari jalanan, dia melihat, dia jadi live-nya tuh. Teman-teman kita seperti bekerja kan menghadapi customer langsung, ini sama di kebun anggur Tuhan gitu, digambarkan bahwa nanti dari pertemanan, dari dari orang yang susah, orang yang lagi bertemu di jalan, orang yang lagi tiba-tiba di jalan ketakutan, orang-orang yang lagi di jalan tiba-tiba bekas hampir kecelakaan berteriak, orang yang berkumpul karena obat, ada yang udah badannya udah kesakitan, hampir overdosis, ada yang udah mau hampir meninggal. Terus nanti mereka berkumpul, nanti mereka melihat di TV, oh ada acara pembaptisan nih di sini gitu ceritanya ya. Nanti mereka akhirnya mau mencoba datang karena mereka sebenarnya mencari pertolongan, karena mereka sebenarnya mencari kehidupan baru, mencari kebahagiaan, mencari jalan hidup, mencari tujuan hidup kayak gitu. Di situ mereka melihat, merasakan, ada sampai yang laki ini nanti digambarkan akan menjadi pendeta kayak gitu, membawa firman Tuhan yang dipakai Tuhan di depan ribuan orang. Dia pun bercerita, dia takut dulu itu, dia mencari kebahagiaan, mencari pasangan hidup segala. Itu akhirnya ketemu obat, malah dia tuh seperti obat, ketemu orang-orang yang mabok yang bisa celakain dirinya. Nah dia nggak mau sampai kecewa lagi, apalagi dulu hidupnya dia nggak tahu bapak ibunya siapa, dia taunya itu diasuh. Akhirnya dibilang sama ibunya, saya pun ambil anak kamu, itu bukan bapak kamu. Itu banyak kepedihan hidup, dan di gereja itu menjadi tempat curhat, tempat pemulihan, tempat orang yang tidak punya apa-apa menjadi saling berbagi, menjadi saling menerima, menjadi tetap. Tapi di gerejanya itu ada orang lama yang juga punya aturan, karena akan berhubungan dengan legal, hukum, surat-surat, berhubungan dengan legalitas gereja itu tujuannya apa kayak gitu kan. Nggak bisa serta-merta nanti ada tuduhan nanti orang lain lagi, oh dia ini aliran sesat atau apa, dia ini tidak ini ke Tuhan Yesus digambarin gitu. Tapi dia ini seperti nabi, makanya nanti bisa aja nabi sesat kayak gitu. Jadi di situ kan ada pergunjingan kan. Nanti ada lagi orang yang misalnya pendeta yang satu lagi bilang, ini coba kamu kembangin ke daerah sana. Di sana membutuhkan orang-orang anak muda yang gerejanya tuh mau tutup. Nah nanti ada salah sangka, ini tempat saya di sini, saya ngembang ini, kenapa nggak kamu aja? Dia bilang enggak, kamu orang muda, kamu yang harus ke sana, raih orang-orang muda karena kamu bagus itu. Nanti dia merasa lagi sakit hati, kecewa, sedih, seperti dia ngelihat, oh sebenarnya kamu itu ngusir saya ya secara halus. Sebenarnya kamu apa sih sebetulnya? Ya dia bilang kenapa begitu? Karena ada pemberitaan di media yang menyatakan bahwa kamu itu siapa sih? Kamu itu siapa sih? Kamu itu apa kamu
punya aliran sendiri gitu. Itu semua pembuktian yang harus dibuktikan bahwa itu nggak sebenarnya gitu. Itu harus diklarifikasi sebetulnya, atau nggak diberikan contoh, diberikan arahan jalan bahwa nggak seperti itu sebetulnya, bahwa kita ini orang yang baik-baik, nanti jemaat gereja kita akan berkembang kayak gitu. Jadi tujuan kita itu baik loh, tujuan yang kita bagikan masyarakat itu bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk membuat masyarakat seperti obat-obatan itu yang membuat orang kecanduan, membuat orang jadi meninggal, jadi overdosis, enggak. Nah, tapi kita harus buktikan, jangan terlalu mencolok, oh ini bukan bawa nama Tuhan misalnya gitu, tapi bawa-bawa doang, tapi nanti dia nganggep dirinya dia yang hebat, padahal kan nggak seperti itu. Jadi tuh ya nggak tahu ya, itu pemikiran akhirnya merasa ada yang terusik gitu, dia keluar, dia mau buktiin bahwa dia itu oke, dulu ini saya, tapi kamu ngomong gitu, ini bukan tempat kamu, kalau saya tidak ngangkat kamu. Akhirnya dia cari tempat lain. Nah bener, tetap berkembang rohnya itu, spiritnya itu, Roh Kudusnya itu tetap berkembang di tempat lain, dan dia bisa membuka gereja-gereja baru, menyelamatkan banyak jiwa lain, banyak orang lain di daerah lain yang berkembang di Amerika. Bagusnya sih tuh teman-teman ceritanya. Dan ada anak muda juga yang lebih quiet, lebih diam, yang tadi saya cerita ibunya segala nggak itu bilang akhirnya kamu bukan anak kandung saya, dan dia lagi suka sama perempuan, anak perempuan yang kaya, bapaknya kaya, keluarganya lebih kaya pun juga sebenarnya kehidupan mencari jalan. Bapak dari pacarnya itu nggak menerima dia, tapi dia ngebuktiin, jadi dia dikasih rumah untuk beribadah, untuk dikembangkan di daerah lain. Dia bisa akhirnya karena spirit, karena bakaran roh yang kuat, dia bisa akhirnya jemaat orang-orang baru mulai berdatangan, dari orang yang mau dibaptis, dari orang yang susah, dari orang yang mencari jati diri, semua berkembang di gereja baru, tempat baru. Akhirnya dia punya jemaah, dan dia seperti bangun perusahaan ya. Saya nggak bilang ini maksudnya gimana ya, kalau gereja kan lebih ke pelayanan, maksudnya orang berbondong-bondong untuk mencari kehidupan yang lebih baik, mencari harapan hidup yang lebih baik di tempat baru, berkumpul bersama, menjadi keluarga bersama kayak gitu teman-teman. Dan akhirnya semua diselamatkan, tujuannya penyelamatan, tujuannya kehidupan yang lebih sempurna, lebih baik, tahapan kehidupannya itu kehidupannya bisa berkembang dengan baik. Akhirnya begitu teman-teman. Dan digambarkan yang tadinya tidak punya apa-apa menjadi pendeta yang tadi saya cerita, orang tua dari cewek kaya itu akhirnya mau menerima dia bilang dia punya tujuan hidup, dia akan membangun sesuatu, dia akan akan tidak mau menjauh dari Tuhan. Kita putus kalau misalnya kita jauh dari Tuhan, kayak gitu digambarin. Ya udah, akhirnya ya kehidupan pasti naik turun, itu nggak selalu digambarkan demikian. Yang digambarkan itu dari orang yang terpuruk menjadi dipulihkan, menjadi orang punya tempat berteduh, punya tempat untuk berkeluh kesah, menjadi punya tempat untuk diselamatkan. Itu digambarkan di film, dan ya udah berkembang semuanya. Gereja berkembang, dan kita harapkan hidup kita juga semakin baik teman-teman. Apa yang saya share juga semakin semoga bermanfaat. Jadi kalau teman-teman yang mencari jalan hidup gitu, pokoknya jalan hidup yang baik, mencari kesempurnaan, mencari kita pokoknya jangan lari dalam hidup ini lagi susah, kita jangan lari ke jalan yang salah, karena kita nanti di end-nya tuh akan makin hancur kayak gitu, atau enggak nanti kita waktu meninggal nggak selamat. Jadi kita mencarinya itu ke arah yang kehidupan yang kehidupan yang kalau saya bisa bilang benar gitu, walaupun berat, tapi kita coba jalanin aja benar. Nanti harusnya nggak mulus ya, bisa nggak selalu hidup kita mulus, tapi yakin kita di end itu kita harus bisa meraih yang kita inginkan, itu bisa mendapatkan walaupun nggak semudah itu perjuangan kita. Tapi kalau kita lakukan sesuatu yang benar, melakukan sesuatu yang baik, kalau sampai ada masalah pun kita lebih bisa selamat. Kalau kita
susah pun kita masih bisa selamat kalau kita melakukan yang benar. Misalnya kita jangan mencuri, kalau kita mencuri kita kena gitu, kita dianggap pencuri, kita disakitin, kita ini itu karena kesalahan kita. Tapi kalau kita nggak mencuri tapi memang perjuangan hidup kita yang agak berat gitu, tapi kita mengusahakan lebih baik, orang melihat kita lebih terhormat kayak gitu contohnya. Ya, jadi dalam keadaan sulit pun kita mau bangkit, dalam keadaan sulit pun kita mau melakukan yang benar. Itu yang saya mau share teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Bye bye teman-teman.